Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Pangutiluhur Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Materi-materi apa saja yang akan kita pelajari, bisa kita lihat. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Kemudian yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga, perkalian pecahan yang melibatkan pecahan campuran. Yang keempat, perkalian pecahan desimal. Dan yang terakhir, perkalian berbagai jenis pecahan. Satu persatu kita akan membahasnya. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Sebagai ilustrasinya, saya menyajikan sebuah soal cerita. Denny menyiapkan jus jambu dalam 7 buah gelas. Setiap gelas berisi jus jambu 1/10 liter. Berapa liter jus jambu yang disiapkan oleh Denny? Kita akan mencoba menyelesaikannya. Caranya seperti berikut. Sebagai ilustrasi juga disajikan ada gambar 7 buah gelas jus jambu. Masing-masing berisi 1/10 liter. Maka jus jambu yang disiapkan Denny 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 liter. Anak-anak perlu ingat kembali bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang. Sehingga, nih lihat, jus jambu yang disiapkan Denny dalam kalimat matematika adalah 7 kali 1/10. Karena perkalian dapat disajikan sebagai penjumlahan berulang, maka kita juga menyajikan sebagai penjumlahan berulang 1/10 liter sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah 7/10 liter. Jadi jus jambu yang disiapkan Denny adalah 7/10 liter. Perhatikan bahwa 7 kali 1/10 liter, hasil yang kita peroleh tadi adalah 7/10 liter. Sehingga dapat juga kita menulisnya. 7 kali 1/10 sama dengan 7 kali 1/10. Coba perhatikan, 1 adalah pembilangnya, 10 adalah penyebutnya. Maka 7 kali pembilangnya per atau dibagi 10 sebagai penyebutnya. 7 kali 1 hasilnya 7 per 10. Maka secara sama, jika ada soal yang lain, misalnya saja 4 kali 2/9, maka cara menghitungnya 4 kali pembilangnya adalah 2 per penyebutnya adalah 9, maka hasilnya 8/9. Yang kedua, soal yang lain 3/14 kali 2, maka caranya adalah pembilangnya 3 kali 2 per atau dibagi 14 sebagai penyebutnya. Hasilnya adalah 6/14. Jika disederhanakan menjadi 3/7. Nah, secara umum, pada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, caranya adalah jika A, B, dan C adalah bilangan asli, dan C-nya tidak sama dengan 0, maka A kali B per C sama dengan A kali B per atau dibagi C. Kira-kira bisa memahami ya? Baik, materi yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Saya akan menyajikan ilustrasi lagi dengan sebuah contoh soal cerita. Kakak memberi Denny brownies coklat 1/2 bagian. Namun, Denny hanya mengambil 1/3 bagian saja. Berapa bagian brownies yang diambil oleh Denny? Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang Bu Ida sajikan. Ini adalah gambar jika browniesnya utuh, maka ada 1 bagian yang utuh. Oleh kakak,
brownies ini yang setengah bagian akan diberikan kepada Denny. Namun dari setengah ini Denny hanya mengambilnya 1/3 bagian saja. Jadi hanya 1/3. 1, ini 2, ini 3. Ini 1/3 bagian dari brownies yang diambil Denny dari kakak. Berarti Denny hanya mengambil 1/3 bagian dari setengah bagian yang diberikan oleh kakak. Ini sebagai ilustrasinya. Ini adalah brownies yang diambil oleh Denny. Lah, berapa bagian brownies yang diambil Denny? Coba kita lihat. Brownies yang diambil Denny adalah 1/3 dari setengah bagian. Dalam kalimat matematika, brownies yang diambil Denny ini menjadi 1/3 kali 1/2. Jika digambarkan 1/3 kali 1/2 seperti berikut. Ini adalah gambar 1/3 bagian. Ini adalah gambar 1/2 bagian atau setengah bagian. Lalu bagaimanakah gambar 1/3 kali 1/2? Ketika kita akan mencari hasilnya 1/3 kali 1/2, maka dua gambar ini kita himpitkan. Gambarnya kita himpitkan menjadi satu, maka akan diperoleh ini adalah hasil perkaliannya. Hasilnya adalah 1/6. Coba ya, ini adalah satu bagian yang utuh, kemudian yang berwarna biru itu 1/3 bagian. Yang berwarna biru muda, ini adalah setengah bagian atau 1/2 bagian. Nah, ketika dihimpitkan, saya memberi warna yang beda. Ketika dihimpitkan, ini adalah yang berhimpitan. Besarnya adalah 1/6. Maka 1/3 kali 1/2 hasilnya adalah 1/6. Berdasar gambar tersebut, maka brownies yang diambil oleh Denny adalah 1/6 bagian. Sehingga hasil perkaliannya 1/3 kali 1/2 adalah 1/6. Perhatikan coba. 1/3 kali 1/2 sama dengan 1 kali 1 per atau dibagi 3 kali 2. 1 dengan 1, ini adalah pembilangnya. Sedangkan 3 dan 2 adalah penyebutnya. Maka hasilnya adalah 1/6. Berarti ini dapat dilihat pembilangnya 1, pembilangnya 1. Pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Secara sama, jika kita mempunyai soal yang lain, 2/5 kali 3/7, maka hasilnya adalah pembilangnya kita kalikan terlebih dulu, 2 kali 3 per atau dibagi penyebut kali penyebut 5 kali 7. 2 kali 3 adalah 6, 5 kali 7 adalah 35. Maka hasilnya adalah 6/35. Agar kita mudah untuk mengingat, cara mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dibagi atau per penyebut kali penyebut. Ini contohnya, saya mempunyai contoh. 2/7 kali 4/5. Pembilangnya kita kalikan, 2 kali 4, penyebutnya 7 kali 5. 2 kali 4 adalah 8, 7 kali 5 adalah 35, maka hasilnya adalah 8/35. Secara sama, coba kita lihat, sekarang kita lihat soal yang keempat. 7/8 kali 3/7 kali 1/2. Berarti ini melibatkan 3 pecahan biasa. Apakah caranya sama? Ya, betul caranya sama. Pembilang kalikan pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut kali penyebut. 7 kali 3, 21. 21 kali 1, 21. Dibagi 8 kali 7 adalah 56 kali 2, 112. Maka hasilnya 21/112. Karena masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan.
masing-masing kita bagi 7, maka menghasilkan bilangan 3/16. Sekarang kita coba. Ada perkalian, misalnya 2/5 kali 3/7. Bagaimanakah cara mengalikannya? Pembilangnya kita kalikan terlebih dulu. 2 kali 3, kemudian 5 kali 7 penyebutnya. 2 kali 3 adalah 6, sama dengan 6/5 kali 7 adalah 35. Nah, anak-anak bisa memahami ya? Oke, yang kita pelajari selanjutnya. Secara umum, perkalian pada pecahan dapat kita tulis A kali B per C sama dengan A kali B per C. Yang kedua, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Ini jika ada 2 pecahan biasa. Untuk 3 pecahan biasa, A per B kali C per D kali E per F sama dengan pembilangnya kita kalikan semua. A kali C kali E per B kali D kali F. Demikian ya anak-anak. Selanjutnya yang kita pelajari yang ketiga, perkalian pecahan yang melibatkan pecahan campuran. Bagaimana jika pecahannya adalah pecahan campuran? Kita perlu ingat, jika perkaliannya melibatkan pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut diubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Sebagai contoh, 3/5 kali 1/2/9. 1/2/9 adalah pecahan campuran. Kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. 9 kali 1, 9. 9 ditambah 2, 11. Maka 11/9. Kita tinggal mengalihkan. Pembilang kali pembilang. 3 kali 11, 33. 5 kali 9 adalah 45. Karena 33/45 masih bisa kita sederhanakan, maka masing-masing kita bagi dengan 3. Hasilnya 11/15. Contoh yang kedua. 1/2/3 kali 5/6. 1/2/3 kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Hasilnya 5/3 kali 5/6. Pembilang kali pembilang, 5 kali 5, 25, per 3 kali 6 adalah 18. Maka menjadi 25/18. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita bisa mengubah bentuk dalam pecahan campuran. Hasilnya adalah 17/18. Bagaimana jika dua-duanya berupa pecahan campuran? Maka caranya sama. Pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, paham ya? Yang keempat, perkalian yang melibatkan pecahan desimal. Lalu bagaimanakah cara mengalikannya? Jika pecahannya berupa pecahan desimal semua, maka cara menghitung hasil perkaliannya yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, atau yang kedua, dengan perkalian bersusun seperti pada bilangan cacah. Contoh, 1,3 kali 2,5. Kita akan mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1,3 berarti 13/10, sedangkan 2,5 berarti 25/10. Sekarang kita kalikan, pembilang kali pembilang, 13 kali 25 adalah 325. 10 kali 10 adalah 100. 325 kali 100. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita ubah bentuk menjadi pecahan campuran. Hasilnya 3, 25/100.
Karena 25/100 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan menjadi 3/1/4. Cara yang kedua, kita menggunakan perkalian bersusun. 1,3 kali 2,5. Caranya sama ketika anak-anak mengalihkan bilangan cacah. Anggap aja sebagai 13 dan 2,5 sebagai 2,5 dianggap sebagai 25. Perhatikan yang 1,3, ini ada satu angka yang di belakang koma. Sedangkan 2,5 ada satu angka juga di belakang koma. Perhatikan terlebih dulu. Kita kalikan seperti halnya perkalian bersusun pada bilangan cacah. 3 kali 5, 15. Tulis 5, simpan 1. 1 kali 5 itu 5. 5 tambah 1 adalah 6, maka 65. Selanjutnya, 3 kali 2 hasilnya 6. 1 kali 2 hasilnya 2. Kita jumlahkan. 5, 6 tambah 6 itu 12. Kemudian tulis 2, simpan 1. 1 kali 2, 1 ditambah 2 itu 3. Maka hasilnya 325. Ingat ya, ini 1,3 dan ini 2,5. Ada satu angka di belakang koma, ini juga ada satu angka di belakang koma. Maka hasilnya nanti, angka yang di belakang koma adalah sejumlah. Ini dijumlahkan. Karena ini ada satu angka di belakang koma, ini ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya nanti ada 2 angka di belakang koma. Maka di sini koma. Nah, hasilnya adalah 3,25. Hasil yang tadi 3/1/4 ketika kita menggunakan diubah dalam bentuk pecahan biasa. Nilainya adalah sama. Ini sebagai catatan, banyak angka di belakang koma pada hasil perkalian pecahan desimal sama dengan banyaknya angka di belakang koma pada bilangan-bilangan yang dikalikan. Bisa memahami ya? Oke. Selanjutnya adalah perkalian berbagai jenis pecahan. Jika pecahannya melibatkan berbagai jenis pecahan, maka lebih baik pecahan tersebut diubah bentuknya ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi pada intinya diubah dalam satu jenis pecahan. Contoh, 8/9 kali 0,27. Ada pecahan desimal, ada pecahan biasa. Maka kita memilih pecahan desimalnya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 0,27 adalah 27/100. Maka kita kalikan. Pembilang kali pembilang. 8 kali 27, penyebut kali penyebut, 9 kali 100. 8 kali 27 adalah 216, sedangkan 9 kali 100 adalah 900. Jika kita sederhanakan, maka hasilnya 6/25. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kita bisa menggunakan penyederhanaan terlebih dahulu. Kita cek ya, tadi adalah perkaliannya 8/9 kali 27/100. Karena anak-anak sudah belajar tentang penyederhanaan pecahan, maka kita langsung menyederhanakan saja biar nanti hasilnya lebih mudah menghitung. Sebagai contoh, yang disederhanakan adalah pembilang dengan penyebut. Pembilang dengan penyebutnya atau penyebut dengan pembilangnya. Sekarang kita cek, mana yang bisa kita sederhanakan? Yang bisa kita sederhanakan adalah 8 dengan 100. Masing-masing kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Selain itu, ternyata yang bisa kita sederhanakan lagi 9 dengan 27. 9 dengan 27 bisa kita bagi dengan 9. 9 kita bagi 9 hasilnya 1, jadi dicoret bukan berarti salah, tapi hal ini dibagi. 9 dibagi 9 hasilnya 1 ditulis, kemudian 27 dibagi 9 hasilnya 3 juga ditulis. Maka kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang. 2 kali 3 hasilnya 6, 1 kali 25 hasilnya 25. Maka hasilnya adalah 6/25. Gimana? Nah, lebih mudah bukan dengan cara yang kedua? Jadi,
Jika kita bisa menyederhanakan, maka kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Ingat, yang disederhanakan adalah pembilang dan penyebutnya. Contoh yang kedua, ini sama. Ada pecahan campuran, juga ada pecahan desimal. Maka dua-duanya kita ubah bentuk menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 1/7/10. Nah, dengan cara yang kedua, dengan penyederhanaan. Kita sederhanakan terlebih dulu. Ternyata yang disederhanakan adalah 6 dengan 6. Masing-masing kita bagi 6. 6 bagi 6 hasilnya 1, 6 bagi 6 hasilnya 1. Maka 17 kali 1, 17. Penyebutnya 1 kali 10 hasilnya 10. 17/10 sama dengan 1/7/10. Sama hasilnya. Mudah bukan? Nah, anak-anak bisa mempelajarinya. Nah, sebagai bentuk latihan, anak-anak bisa mengerjakan di rumah, bisa didampingi dengan ayah atau ibu, atau bahkan bisa mengerjakan secara mandiri. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini sebagai bahan untuk belajar. Akhirnya, selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.